Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar teman-teman muda. Bagaimana kabar Anda sore hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman muda, di masa kecil pasti kita sangat akrab dengan berbagai kartun dua dimensi ya, yang punya karakter khas di dalamnya. Nah, karakter-karakter yang ada di dalamnya ini sangat menjiwai cerita nih. Jadi kita bisa tahu bagaimana jalan ceritanya, bagaimana makna yang ingin disampaikan dari kartun tersebut. Dan hari ini kita akan lihat gitu ya, kita akan cari tahu bagaimana proses kreatif di balik karya-karya ilustrasi, salah satunya adalah kartun dua dimensi gitu. Nah, untuk membahasnya di studio MTA TV hari ini sudah hadir seorang ilustrator. Beliau adalah Mbak Miftah Nur Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Miftah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Iya, alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana proses lahirnya sebuah karya ilustrasi gitu ya, bersama dengan Mbak Miftah Nur Hasanah yang seorang ilustrator ini, Masya Allah luar biasa nih teman-teman muda gitu ya. Di program Gempita Nusa Turuna hari ini dengan tema Menggores Mimpi dengan Ilustrasi. Tentunya kami mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000 atau Anda juga bisa bertanya di WA dan SMS di nomor 0811 255 3000. Iya, kita ke Mbak Miftah dulu ya. Kita mau tahu gitu, sejak kapan sih Mbak Miftah ini tertarik gitu dengan dunia ilustrasi dan juga animasi ini? Saya tertarik untuk masuk ilustrasi sama animasi itu baru ketika masuk SMK, Mbak. SMK ya, Iya. Masya Allah. SMK-nya berapa tahun yang lalu itu? Berapa tahun yang lalu gitu ya. Lulusnya saya kan 2021. Ini sudah 2025, udah 4 tahun yang lalu ya. Berarti sudah 4 tahun lebih, 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Masya Allah luar biasa. Dan hari ini, sampai hari ini juga masih menekuni gitu ya dunia ilustrasi dan juga animasi gitu. Ini motivasinya apa Mbak Miftah dulu pilih di dunia ilustrasi ini daripada seni-seni yang lain gitu? Itu sih Mbak, kan awalnya saya lebih ke animasi awalnya, tapi karena keterbatasan alat, jadi saya mencari cara bagaimana ya untuk mencari sumber pemasukan, tapi bukan dari animasi dulu gitu. Jadi akhirnya saya memilih ilustrasi untuk mencari mencari jalan gitu untuk bisa nanti suatu saat kalau sudah terkumpul untuk kembali menjadi animator gitu. Oke. Nah, di sini berarti ada bedanya dong ya antara ilustrasi dan juga animasi. Kira-kira bedanya apa ini Mbak Miftah? Bedanya kalau ilustrasi itu kan hanya gambar ya, gambar yang bercerita tapi tidak bergerak. Kalau animasi sudah masuk animasi 2 dimensi itu gambarnya sudah digerakkan. Gitu. Jadi kayak kartun-kartun gitu ya yang biasanya di TV gitu. Oke, jadi memang bedanya seperti itu. Dan Mbak Miftah ini memang pilih di ilustrasi dulu gitu ya, supaya nanti juga bisa dikembangkan untuk bisa ke animasi juga. Masya Allah. Ini bagaimana Mbak Miftah respon keluarga dari Mbak Miftah ambil nih untuk passion saya ada di ilustrasi gitu? Alhamdulillah sih keluarga 100% mendukung ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Pastinya juga menyenangkan gitu ya Mbak Miftah ya kalau memang passionnya itu didukung gitu. Dan Mbak Miftah senang, ini orang tua juga mendukung, ini pastinya makin semangat dong ya. Iya, Masya Allah. Nah, ini dalam dunia ilustrasi atau mungkin juga animasi ini ya, ini siapa yang paling banyak menginspirasi Mbak Miftah nih? Kalau untuk persorangan tidak ada ya Mbak ya, tapi lebih ke industrinya yang jadi pemicu gitu untuk selalu tertarik untuk saya pengen seperti itu, saya pengen seperti ini gitu. Itu industrinya sih yang lebih membuat saya bermotivasi begitu. Industri apa tuh kalau boleh tahu Mbak Miftah? Industri animasi Jepang, anime seperti itu. Oke. Ya, itu yang lebih
memotivasi sih. Jadi Mbak Miftah ini juga suka anime gitu ya? Iya. Masya Allah, luar biasa. Ini jadi yang menginspirasi gitu ya, menginspirasi dan memotivasi tadi kata Mbak Miftah untuk bisa terjun ke dalam bidang ilustrasi dan juga animasi gitu. Nah ini Mbak Miftah dulu kan tertariknya dengan ilustrasi dan juga animasi ini kan mulai SMK ya? Iya. Nah, ini apakah memang dari dulu, dari kecil, memang sudah tertarik atau sudah tertarik dengan dunia animasi, ada bakat-bakatnya gitu atau bagaimana? Ini boleh diceritain gitu ya, perjalanan pendidikannya Mbak Miftah itu dari SD dan akhirnya di SMK, jurusan animasi. Itu emang dari kecil ya saya suka menggambar. Waktu TK itu saya suka menjiplak. Jadi gambar-gambar di majalah atau gambar-gambar di sampul buku itu dijiplak di kaca gitu kan. Terus nanti di tracing, kalau di dunia di dunia ilustrator itu nyebutnya tracing gitu kan. Itu menjiplak gambar-gambar. Terus kemudian kan masuk SMP, waktu itu saya mulai tertarik dengan anime. Jadi saya mulai meniru-niru manga-manga yang saya beli atau enggak yang saya pinjam dari teman gitu. Saya mulai menjiplak, mengikuti gitu, mencontoh dari beberapa majalah atau manga begitu. Kemudian waktu SMK itu sebenarnya awalnya saya nggak tahu Mbak, jurusan ada jurusan animasi atau ilustrasi itu sebenarnya saya nggak tahu. Itu kan karena sekeliling saya tuh taunya kan desain ya. Jadi saya awalnya tuh berpikiran mungkin saya mau jadi desainer baju karena ayah saya kan penjahit. Jadi saya berpikir kalau ayah saya penjahit mungkin saya bisa jadi desainernya gitu. Tapi ternyata waktu SMK itu ayah saya dapat info dari langganannya gitu kan. Ini ada SMK jurusan animasi di daerah Semarang gitu. Nah, karena dapat info itu, kemudian saya diarahkan, ditawarin gitu kan. Mau nggak masuk SMK yang jurusan gitu animasi. ya? Nah di situ saya baru tahu, oh ada yang namanya ilustrasi sama animasi itu. Di situ saya baru tahu. Dan akhirnya saya milih untuk sana. Masya Allah. Gitu. Ini ya dukungan orang tua ini tidak sebatas mendukung ternyata ya, tapi juga tadi mencarikan sekolah yang memang benar-benar anaknya tuh butuh dan pengen gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini di Semarang. Rumah Mbak Miftah di mana? Di Semarang ya? Iya di Semarang, tapi lebih tepatnya kan di Bandungan. Karena sekolahnya lebih ke daerah kota tapi pinggir sih, masih pinggir gitu kan. Itu alhamdulillahnya juga dulu itu Mbak, waktu pertama kali ada Trans Jateng itu tuh. Nah, jadi naik itu langsung satu jalur itu masih masuk gitu. Jadi bisa berangkat sekolah masih bisa pakai itu gitu. Masya Allah, alhamdulillah gitu ya. Berarti juga diberikan jalan gitu ya oleh Allah. Tadi suka sekolah yang ada jurusan animasi, akhirnya dikasihlah petunjuk untuk sekolah di Semarang gitu ya. Dan alhamdulillah transportasi juga lancar, orang tua juga mendukung, Masya Allah. Luar biasa. Tadi juga dari kecil memang sudah senang dengan pelajaran menjiplak gambar gitu ya. Mbak Miftah ya, ini memang berarti bakatnya sudah terlihat nih dari kecil. Ini orang tua apakah juga memang, oh ini ternyata anak saya bakatnya memang menggambar nih gitu, atau gimana? Orang tua pendapatnya bagaimana waktu itu? Mungkin kalau bakat, kalau soal bakat itu kan kita nggak ada yang tahu ya Mbak ya. Betul. Itu lebih karena mungkin sering melihat saya menggambar sih ya. Jadi kayak menghabiskan buku pelajaran kadang ada yang digambar gitu. Ternyata semua orang kayak gitu ya. Terus? Ya akhirnya karena tahu anaknya suka menggambar mungkin ya. Jadi ya diarahkan dan alhamdulillahnya juga dapat informasinya ada jurusan animasi begitu. Iya, Masya Allah. Ini kan dulu waktu di SMK, Mbak Miftah kan juga pasti ada masa magang gitu ya, atau PKL gitu kalau di SMK ya. Dulu Mbak Miftah ini magangnya di mana? Saya di Jogja, di studio Animars. Studio Animars, Jogja gitu ya, Masya Allah. Gimana Mbak Miftah pengalamannya dulu magang di situ? Alhamdulillah sih lancar dan banyak belajar juga di sana. Ada senang, ada duka gitu. Ada semua. Ya banyak belajar hal sih di sana. Terutama kalau saya waktu magang itu lebih diasah dalam ilustrasi sih Mbak. Jadi untuk animasi kalau waktu magang itu masih belum terlalu sering diamanahkan gitu. Lebih sering diamanahkannya untuk ilustrasi begitu.
Tapi sejauh ini ya selama Mbak Miftah magang di sana dulu memang luar biasa ilmu yang didapatkan gitu ya Mbak Miftah ya. Walaupun tadi Mbak Miftah sebutkan ada suka dukanya gitu. Gimana nih Mbak Miftah dukanya mungkin ya atau mungkin pernah nggak sih Mbak Miftah tuh kena revisi yang benar-benar revisi total besar-besaran gitu, pernah nggak? Alhamdulillah sih belum ya Mbak ya. Alhamdulillahnya. Cuman waktu itu memang karena kan waktu itu saya dari sekolah saya itu kan ada 5 anak, termasuk saya itu diamanahkan untuk membuat ilustrasi digital bergambar begitu kan, karena itu jumlahnya banyak dan itu kan dikerjakan secara tim ya Mbak ya. Saya hanya dipasrahkan untuk memegang bagian line art sama teman saya, dan yang lainnya kan ada bagian tersendiri, ada yang coloring, ada yang bagian shading sendiri. Nah itu dulu itu ada semacam miskomunikasi sedikit begitu ya. Jadi penempatan shadingnya itu tidak sesuai, terus ada beberapa warna yang tidak sesuai sama standar yang sudah diberikan. Jadi waktu itu kami terpaksa revisi ulang semua itu sampai malam sih Mbak. Masya Allah. Anak-anak SMK nih ya, Masya Allah luar biasa. Tapi dengan adanya revisi seperti itu, dengan mungkin juga bisa disebut dengan kita ngulang kembali nih, revisinya lumayan yang direvisi. Tapi gimana Mbak Miftah dan teman-teman waktu itu? Apakah jadi kayak kok revisi terus sih gitu atau gimana? Waktu itu sih itu ya Mbak ya, lebih karena memang karena kita masih SMK dan karena timnya kan ada yang beberapa mahasiswa, jadi mungkin masih ada rasa canggung, terus tidak enak untuk misalkan mengingatkan, aduh ini ada yang salah gitu, masih tidak enak gitu. Jadi ya itu memang kesalahan kami yang masih masih muda gitu, nggak berani untuk menegur gitu. Dan emang pure kesalahan sih kalau itu, karena kurang komunikasi begitu. Iya, karena memang dengan adanya revisi gitu ya, dengan adanya mungkin evaluasi juga, ini bisa tahu bahkan ya di mana salahnya, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dikurangi, apa yang perlu ditambah gitu ya Mbak Miftah ya. Ini juga untuk teamworknya atau kerja timnya ini jadi lebih bagus, jadi lebih bisa beriringan semuanya gitu ya, untuk tentunya tadi memperbaiki animasi ataupun juga karya yang mungkin masih dianggap kurang gitu. Nah ini juga saya dapat informasi nih Mbak Miftah gabung di tim Sosone. Apa ini Mbak Miftah? Itu project dari sekolah ya Mbak ya. Jadi waktu itu kan ada orang dari studio dari Semarang, salah satu studio dari Semarang itu mau untuk bekerja sama pada pihak sekolah gitu kan. Jadi waktu itu projectnya fokus untuk ke animasi 2 dimensi, mengerjakan untuk fokus ke animasi 2 dimensi itu. Itu pure project untuk sekolah sih Mbak, kayak gitu. Jadi dari sekolah gitu ya jadinya? Iya dari sekolah. Dari sekolah, tapi memang yang meminta adalah studio animasi gitu. Iya. Dari dari mana? Dari Semarang. Dari Semarang. Iya. Iya. Ini di situ Mbak Miftah tugasnya apa nih atau perannya apa nih di situ? Saya lebih ke itu keyframe animasi, in between frame sama coloring. Jadi emang fokus yang menggambar semua. Oke, ini tadi ada beberapa istilah yang mungkin saya nggak tahu dan mungkin juga pemirsa dan pendengar teman-teman muda yang juga nggak tahu gitu. Ini boleh Mbak Miftah dijelaskan, tadi ada apa? Keyframe, ada in between, coloring pasti mewarnai ya. Iya. Nah kalau keyframe in between ini apa? Keyframe itu kunci gambar. Jadi di dalam animasi 2 dimensi itu kan kalau untuk menggerakkan ke A ke B begitu kan ada gerakan awal sama gerakan akhir, tengah sama akhir gitu kan. Nah itu tugas keyframe animator itu seperti itu. Jadi menggambar untuk pose pertama, terus kemudian pose yang pertengahan animasi sampai ke pose terakhir gitu. Kemudian in between itu gambar di antara keyframe tersebut. Gitu Mbak. Iya, jadi biar ini ya, mungkin transisinya nggak terlalu kaku gitu ya. Oke, ini berarti Mbak Miftah dulu tugasnya di situ untuk dia gambar keyframe dan juga gambar in between-nya gitu. Ini karyanya apa waktu itu Mbak Miftah? Waktu itu lebih ke itu sih Mbak, mengerjakan request klien dari luar. Kalau untuk itu kan karena yang lebih tahu itu ya Mbak ya, seniornya. Jadi saya kurang tahu pasti itu dari mana, kliennya lebih tepatnya kliennya dari mana, itu saya kurang paham sih.
Oke, tapi memang pesanannya adalah animasi. Iya. Oke, pesanannya adalah animasi gitu. Iya. Nah, Mbak Miftah kan juga sudah tahu gitu ya bagaimana seluk-beluknya ilustrasi, bagaimana seluk-beluknya animasi gitu. Menurut Mbak Miftah nih, mana yang lebih menantang antara animasi atau ilustrasi kira-kira? Dua-duanya lebih sama-sama menantang sih, Mbak. Karena itu lebih anu sih, tergantung apa namanya, jenis temanya kayaknya. Karena kalau sudah masuk action gitu, animasi juga menantang, ilustrasi pun juga menantang. Apalagi kalau ilustrasi itu kalau sudah memasukkan fantasi begitu kan, itu juga lebih tantangan untuk lebih kreatif gitu. Sama-sama menantang sih, Mbak. Sama-sama susah gitu ya Iya. ternyata ya. Jadi tergantung memang temanya seperti apa dan animasi ataupun juga ilustrasi yang dibuat ini seperti apa. Tadi kata Mbak Miftah yang susah tuh yang action gitu ya Mbak Miftah ya. Iya. Memang kita harus browsing dulu, kita harus mind blowing dulu untuk bagaimana adegan-adegannya gitu ya, Masya Allah. Iya, ini pernah nggak Mbak Miftah kan ini juga dulu gabung juga di tim Sosone gitu ya, gabung juga untuk magang di Jogja juga. Bagaimana kebanggaannya gitu, bagaimana rasanya, bagaimana momennya gitu saat karyanya Mbak Miftah ini ternyata dihargai gitu ya, dihargai di tim Sosone dan juga tempat magangnya Mbak Miftah, bahkan sekarang mungkin orang di luar gitu, di luar SMK-nya Mbak Miftah dulu, gimana momen kebanggaannya itu seperti apa? Lebih ke waktu revisi sih, Mbak. Jadi ketika revisi mungkin kadang mepet gitu kan, ya mepet dengan deadline, itu kita apa ya, benar-benar berusaha untuk menyelesaikan itu, kemudian klien ternyata menerima gitu, menerima dengan baik. Itu melegakan sih. Lega banget gitu ya Mbak Miftah ya. Iya. Oke, Masya Allah gitu ya. Emang kalau animasi itu kalau memang desainnya sudah diterima, sudah oke, tidak ada revisi itu memang alhamdulillah lega banget gitu ya Mbak Miftah ya. Masya Allah. Ini Mbak Miftah menghasilkan karyanya ini pakai software apa nih Mbak Miftah? Pakai Clip Studio Paint. Clip Studio Paint. Ini kenapa pilih itu Clip Studio Paint, Mbak Miftah? Awalnya itu kan kita dikenalkannya lewat saya. Saya itu kan karena dulu zaman sekolah saya itu kan karena gratis ya. Jadi dikenalkannya pakai itu dulu. Tapi kemudian waktu OTW keberangkatan untuk magang itu sudah di spoiler gitu untuk pakai CSP gitu. Kita di studio makanya standarnya pakai CSP gitu. Akhirnya mulai sedikit-sedikit belajar CSP, ternyata memang softwarenya enak dan cocok gitu. Akhirnya sampai sekarang masih menggunakannya CSP. Masih pakai CSP ya? Iya. Tapi Mbak Miftah pernah nyoba software yang lain gitu nggak Mbak Miftah? Pernah sih, seperti kayak Photoshop, itu kan juga bisa digunakan. Terus ada Illustrator juga bisa, cuman itu lebih enak CSP sih Mbak, ya, lebih nyaman. CSP ya? Iya. Karena memang seringnya memang pegang yang itu gitu ya, seringnya juga memang pakai CSP, jadi Mbak Miftah ini mantepnya pakai CSP gitu. Nah ini bagaimana nih Mbak Miftah proses kreatifnya nih Mbak Miftah dari membuat animasi ataupun ilustrasi mungkin dari awal sampai akhirnya jadi nih ilustrasi atau jadi nih animasi gitu, bagaimana prosesnya? Itu berawal dari itu sih sketch dulu ya. Itu sketsa berarti. Iya, tapi itu lebih ke kalau untuk ilustrasi kita pasti berpikir untuk idenya dulu, idenya mencari referensi pose atau mungkin outfit karakternya kayak gitu. Kalau sudah terpenuhi itu semua, kemudian kita membuat sketsa kasar yang biasanya sih itu ya Mbak, revisinya terjadi di sketsa. Iya, ketika sketsa. Ketika sketsa itu kemudian ketika sudah rapi ya, maksudnya sudah di ACC gitu, di ACC sketsnya sudah benar, kemudian kita mulai rapihkan, membuat garis-garis yang rapi, itu namanya line art. Begitu, ketika itu line art sudah jadi, kemudian kita mulai ke coloring. Kalau sudah coloring dan sudah di ACC, kemudian kita langsung ke composing. Itu biasanya tuh di situ kan masih ada editing ya Mbak ya, di situ masih ada semacam efek-efek yang diberikan atau enggak semacam
apanya itu elemen-elemen tambahan gitu ya? Iya, ada elemen-elemen tambahan biasanya di tim editing seperti itu. Digabungkan persinnya itu digabungkan. Kayak gitu sih, Mbak. Sudah digabungkan lalu setelah itu sudah jadi? Sudah jadi. Sudah jadi. Iya. Ini berarti dari sketch, line art, coloring sampai composing ini kira-kira butuh waktu berapa lama Mbak Miftah untuk 1 menit animasi? Untuk 1 menit animasi ini bertim apa sendiri nih, Mbak? Sendiri dong, kan Mbak Miftah sendiri. Kalau untuk sendiri 1 menit itu bisa menghabis 1 mingguan. 1 minggu iya. untuk 1 menit? Iya, 1 menit. 1 minggu lebih lah, 1 minggu 2 mingguan. Gitu. 1 minggu sampai 2 minggu ya untuk 1 menit animasi gitu. Masya Allah, ini waktunya juga lama sekali ya. Ini juga pastinya tergantung juga bagaimana revisi gitu ya, bagaimana juga kliennya gitu ya Mbak Miftah ya. Alhamdulillah kliennya cocok, oke, gas ya. 1 minggu mungkin bisa jadi gitu ya Mbak Miftah ya, tapi kalau tergantung juga bagaimana keinginannya klien gitu. Iya, Masya Allah nih Mbak Miftah, ceritanya seru banget. Ini kita akan lanjutkan ya Mbak Miftah ya, tapi kita istirahat dulu sebentar. Baik, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, teman-teman muda, kami akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Iya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, teman-teman muda, kembali lagi di program Gempita Nusa Teruna, masih dengan tema menggores mimpi dengan ilustrasi. Tentunya kami kembali mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000, atau Anda juga bisa bertanya di WA dan SMS di nomor 0811 255 3000. Kita masih bersama dengan narasumber kita, ada Mbak Miftah Nur Hasanah gitu ya. Ini tadi kita sudah ngobrol terkait bagaimana dunia ilustrasi, bagaimana dunia animasi yang akhirnya gitu ya membuat Mbak Miftah ini tertarik untuk terjun dan menekuni di bidang animasi dan juga ilustrasi gitu. Tadi ceritanya Masya Allah luar biasa. Tadi Mbak Miftah juga cerita gitu perjalanannya dia dari SD sampai SMK, akhirnya masuk ke SMK jurusan animasi. Ini tentunya juga bisa jadi insight baru atau mungkin juga pengetahuan baru ya untuk Anda pemirsa dan pendengar nih yang juga tertarik gitu dengan dunia animasi ataupun juga ilustrasi. Kadang tuh ada Mbak Miftah, mungkin ada teman-teman tuh dia yang suka gambar gitu, tapi dia cuma gambarnya di buku, gambarnya di kertas gitu, tapi tidak dilanjutin gitu. Nah, ini mungkin Mbak Miftah bisa kasih tips gitu ya, gimana nih kita bisa terus meningkatkan skill gitu ya dalam ilustrasi dan juga animasi nih. Yang paling utama sih ya Mbak ya, kalau menurut saya minat sih. Jadi jangan sampai kehilangan minat. Kalau misalkan minat sudah hilang, pasti motivasi dan mood untuk apa ya terasa terinspirasi itu pasti udah cepat hilang kalau minat juga ikut menghilang begitu ya. Jadi emang yang pertama paling utama emang minat dulu. Kemudian nanti lama-kelamaan ketika melihat seseorang atau mungkin kreator lain begitu kan yang karyanya luar biasa begitu, pasti akan memicu motivasi dia gitu untuk saya pengen juga nih gitu. Biasanya kayak gitu. Iya, jadi gunakan pencapaian orang lain ini sebagai motivasi gitu ya Mbak Miftah ya, bukan sebagai sarana untuk aduh kok karyaku jelek banget ya, tidak ya. Ini berarti kita harus selalu meningkatkan gitu ya skill yang dipunya biar sama gitu ya sama orang yang mungkin sekarang kita kagumi gitu. Nah, ini tipsnya dari Mbak Miftah tadi, pertahankan minatnya gitu. Kalau memang minatnya selalu ada, maka motivasi ini pasti juga akan selalu ada, dan juga kemauan untuk berkembang ini pasti juga akan selalu ada gitu. Nah, tadi kita juga sudah ngobrolin tentang bagaimana proses lahirnya sebuah animasi ataupun lahirnya sebuah ilustrasi gitu. Nah, dari proses-proses tadi, dari script writing, lalu storyboard, ada coloring, keyframing, dan juga in between, ini mana yang menurut Mbak Miftah paling suka gitu? Saya paling suka coloring sih ya Mbak. Coloring ya? Iya. Karena memang bidangnya yang menggambar-menggambar gitu kan ya. Jadi memang sukanya di coloring gitu ya. Memang seru sekali coloring ini. Kita juga bisa berimajinasi gitu ya untuk warnanya seperti apa. Kita juga bisa kombinasi warnanya seperti apa. Tapi kalau yang paling gampang menurut Mbak Miftah, yang tahap mana tuh? Paling gampang itu sketsa. Tapi kalau sketsanya pakai kertas ya Mbak. Soalnya kalau digital itu ketika sketsa itu malah kadang lebih itu sih Mbak. Saya terpicu untuk
mencari langsung dijadiin. kesempurnaan. Iya, jadi kayak terlalu terpicu untuk garisnya jangan sampai berantakan gitu. Iya, Tapi kalau untuk di kertas gitu lancar untuk sketsanya gitu, dan itu mudah gitu. Iya, kalau Mbak Miftah berarti sukanya di sketsa gitu ya, jadi sketsanya di kertas gitu. Nah, kalau Mbak Miftah nih selama ini gitu ya sebagai ilustrator, kan pernah juga kerja secara tim tadi ya, ada di tim Sosoni dan juga tim magangnya. Tapi juga Mbak Miftah pernah nih nerima job individu gitu. Kalau menurut Mbak Miftah nih asik mana, kerja tim atau individu? Kalau untuk ilustrasi, saya lebih suka sendiri sih. karena biasanya suka bentrok, Mbak. Kalau misalkan skillnya sama-sama sudah tinggi gitu kan, tapi seleranya berbeda. Tapi biasanya itu menimbulkan perbedaan pendapat gitu. Saya seleranya begini, dia seleranya begitu. Itu biasanya menimbulkan perbedaan gitu. Jadi saya prefer sendiri gitu kalau ilustrasi. Kalau animasi memang enaknya lebih yang tim begitu. Jadi kalau animasi itu bisa dibagi-bagi gitu ya. Sesuai keahliannya lah gitu. Tapi kan tadi kata Mbak Miftah kalau ilustrasi tuh agak sulit kalau misalnya teman-temannya tuh semuanya pada punya standar sendiri. Berarti animasi nggak menutup kemungkinan juga dong Mbak Miftah? Iya, tapi kalau animasi itu yang sudah sudah ditanamkan dari awal. Memang kalau ilustrasi itu Mbak biasanya karena mereka mempunyai gaya sendiri itu karena untuk membedakan dia dengan ilustrator lain. Dengan lainnya gitu ya. Tapi ketika sudah masuk animasi itu mereka sudah dituntut untuk kamu bisa mengikuti gaya dari cerita yang mau diambil begitu. Jadi tidak bisa untuk saya punya gaya sendiri gitu, itu tidak bisa. Kalau animasi kayak gitu. Oke, jadi kalau memang animasi ini memang sudah ada batas gitu ya untuk kita bisa berkreasi gitu. Jadi memang ada aturannya nih untuk animasi. Jadi seperti ini gitu. Jadi kalau tadi Mbak Miftah sebutkan kalau ilustrasi ini enaknya individu gitu ya, kerja sendiri gitu. Tapi kalau animasi ini bolehlah kerja tim gitu ya. Oke, ini pasti juga ada plus minusnya sendiri-sendiri gitu. Ini mungkin pemirsa teman-teman muda ada yang mau ngajak kerja sama Mbak Miftah ini boleh gitu ya, bikin animasi ini karena Mbak Miftah ternyata juga suka kerja tim gitu nih, boleh gitu ya hubungi Mbak Miftah. Nah ini tadi kan kita juga sudah ngobrolin gitu ya bagaimana untuk triknya supaya kita bisa terus ada minat nih. Nah kan pasti Mbak Miftah juga nggak selamanya ya mungkin dari SMK sampai sekarang masih tekun dunia ilustrasi ini, pasti ada masanya Mbak Miftah tuh moodnya ngedown gitu, pernah nggak sih Mbak? Iya pernah. Di ilustrasi itu sebenarnya itu sih general lebih ke orang yang menggambar gitu biasanya nyebutnya art block. Jadi kayak gitu pasti ada masanya kayak gitu. Jadi masa dimana kayak kehabisan ide, terus mau gambar juga kayak salah terus gitu loh. Kayak aduh ini salah, itu salah. Jadi kayak udah moodnya jadi berantakan gitu. Itu pasti ada masanya. Dan memang kebanyakan karena setiap orang kan punya caranya tersendiri-sendiri ya Mbak. Tapi memang kebanyakan kalau sudah menghadapi art block seperti itu biasanya hentikan dulu. Jadi hentikan dulu, istirahat dulu, banyak keluar. Kalau saya biasanya jalan-jalan di rumah nanti keliling rumah begitu kan, sambil mainan sama kucing gitu. Gitu ya cara meredakan stresnya gitu. Biasanya kayak gitu nanti nunggu berapa. Kalau ini tergantung orang ya Mbak ya. Ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang mungkin 1 tahun. Art block itu biasanya ada. Itu memang tergantung orangnya sendiri-sendiri ya. Kalau saya memang biasanya art block itu biasanya sampai 1 bulan itu menghabiskan waktu untuk nonton anime sih Mbak. Iya kembali ya. Dia memang kembaliin moodnya adalah cari inspirasi lagi gitu. Soalnya tadi juga mainan sama kucing dan touch some grass gitu ya, keluar rumah, keluar dari kamar gitu. Biar nanti dapat inspirasi untuk bisa berkarya kembali gitu ya. Masya Allah luar biasa. Ini tentunya sama ya ternyata Mbak Miftah juga ada fase di oke nih kita mau berkarya nih, tapi juga ada fasenya untuk down gitu ya. Aduh kok mentok buntu gitu ya, mau bikin apa nih buntu banget. Nah ini wajar banget berarti ya Mbak Miftah ya untuk banget. Seperti itu. Nah ini tentunya dicari lah ya bagaimana solusinya, bagaimana penyelesaiannya gitu biar nggak lama-lama art block tadi ya. Oke. Nah menurut Mbak Miftah nih dengan melihat industri animasi atau ilustrasi di Indonesia saat ini, menurut Mbak Miftah nih apa tantangan terbesar yang ada nih? Kalau menurut saya sih karena itu ya Mbak ya,
faktor ekonomi dulu. Di negara ini kalau misalkan masih stuck seperti ini, saya rasa tantangannya masih susah ya. Tapi kalau insya Allah mungkin ya nanti Indonesia bisa lebih makmur, lebih sejahtera gitu keadaan ekonominya, itu insya Allah mungkin bisa lebih berkembang pesat. Soalnya karena ini kan kebutuhan sekunder ya Mbak ya, bukan primer gitu. Jadi hanya untuk hiburan begitu kan. Jadi ya tergantung siklus keuangan negara sih. Nah ini memang yang masih jadi tantangan terbesar gitu ya dalam dunia animasi dan juga ilustrasi khususnya di Indonesia gitu. Tentunya nanti semoga juga dunia ilustrasi dan juga animasi ini semakin bisa berkembang gitu ya Mbak Miftah ya. Oke, nah ini Mbak Miftah ada nggak role model ilustrator atau animator nih kira-kira yang jadi Mbak Miftah tuh sumber semangat gitu atau sumber motivasi gitu, ada nggak? Ada sih, saya ada 3 mangaka. Itu yang pertama saya ada Taito Kubo. Itu kan autor dari series Bleach. Itu saya terinspirasi beliau dari cara penggambaran anatomi beliau, anatomi sama penggambaran karakternya. Karena beliau itu kalau mendesain karakter itu benar-benar dipikir matang-matang begitu. Dan saya terinspirasi untuk berusaha seperti beliau begitu. Kemudian yang kedua ada Kei Urana dari series beliau autor dari series Gachiakuta. Saya terinspirasi dari beliau itu cara penggambaran anatomi gesturnya, gestur sama ekspresi, kemudian line artnya beliau itu benar-benar luas begitu dan cantik banget gitu kalau dilihat. Kemudian yang ketiga itu saya ada Kamome Shiharama-san. Itu seriesnya saya lupa namanya, tapi itu Mbak, beliau itu kalau menggambar baju itu benar-benar lakukan bajunya itu cantik banget, kayak natural gitu ya. Iya, natural dan cantik banget. Jadi saya terinspirasi untuk pengen juga saya seperti itu kayak gitu. Masya Allah, ini memang ada gitu ya animator dan juga ilustrator favoritnya dari Mbak Miftah ini. Oke, ini Mbak Miftah ini ada pertanyaan, kita jawab terlebih dahulu dari Anto di Karanganyar. Pertanyaannya, program apa yang nantinya akan segera launch di MTA TV dengan hadirnya Mbak Miftah nih? Ini Mbak Miftah ini juga sudah gabung di MTA TV ya pemirsa dan juga pendengar, yang tentunya kita tunggu gitu karyanya dari Mbak Miftah. Boleh di-spill dikit gitu Mbak Miftah, apa nantinya akan tayang di MTA TV? Spoiler sedikit, itu nanti ada animasi 2 dimensi ya. 2 dimensi yang menceritakan perjalanan Bilal bin Robah. Seperti itu. Spoiler dikitnya seperti itu. Iya, ini saudara Anto atau Pak Anto ini ya sudah tahu gitu ya kalau Mbak Miftah ini gabung di MTA TV dan mau ada karya nih. Wah, Masya Allah, ini berarti mantengin MTA TV terus nih. Iya, tadi karyanya Bilal bin Robah berarti ya? Iya. Ini berarti masih ongoing ini ya prosesnya ya, akan segera tayang tentunya di MTA TV. Ini pemirsa juga pastinya jangan lewatkan gitu. Animasi karya Mbak Miftah, ini judulnya Bilal bin Robah gitu ya. Nanti pasti akan di blow up gitu informasinya. Oke, nah Mbak Miftah nih tadi juga sudah sempat Mbak Miftah juga cerita tadi sudah sempat mengalami juga art block gitu ya, ataupun mungkin juga nggak mood gitu untuk gambar, untuk bikin animasi atau bikin karya gitu. Nah, apa yang dilakukan nih Mbak Miftah untuk Mbak Miftah bisa cari ide untuk bisa lagi berkarya lagi gitu? Kalau saya biasanya itu sih Mbak, nonton anime, kemudian melihat dari role model tadi di sosial medianya, saya lihat-lihat, kemudian mencari tutorial, mungkin ada cara coloring yang baru, mungkin ada perkembangan tools di beberapa software yang terupdate gitu. Itu saya mencari tahu. Kemudian untuk ide biasanya lebih ke itu sih Mbak, nonton film sama anime itu sih.
biasanya untuk memicu ide begitu dari situ. Iya, banyak ya ternyata aktivitas yang dilakukan gitu untuk Mbak Mif tadi bisa cari inspirasi ide gitu ya. Tadi nonton anime, ada tadi juga pantau updatean aplikasi gitu ya. Ini Mbak Mif kita selalu pantau untuk bisa ini berkarya lagi gitu. Tadi untuk nyari ide juga dan nyari inspirasi juga gitu. Nah, ini kalau Mbak Miftah nih harapannya apa nih ke depan? Mimpinya Mbak Miftah tuh apa di dunia animasi dan ilustrasi ini? Harapannya sih bisa bikin series sih ya Mbak ya. Series yang tentunya sudah bisa bersaing dengan industri animasi Jepang. Misinya seperti itu sih. Wah, gitu ya, ini harapannya langsung anime Jepang gitu ya. Masya Allah, tentunya semoga nanti bisa terwujud gitu ya. Ada nggak Mbak Miftah keinginan untuk pengen deh nanti bikin studio sendiri gitu Mbak? Pernah nggak terbersit keinginan gitu? Kalau studio untuk saya ini belum ya Mbak ya. Kalau untuk saya belum. Kalau untuk bikin studio. Ya, tapi tentunya juga dengan karya-karyanya gitu ya, Mbak Miftah pastinya akan terus berkembang gitu ya, akan terus juga menambah gitu ya kemampuannya, menambah juga ide-idenya, menambah juga karya-karyanya gitu, dan juga semakin baik, semakin bisa bersaing tadi kalau kata Mbak Miftah gitu. Nah, tadi kan kita juga sudah sempat bahas gitu ya, ada mungkin teman-teman yang saat ini tertarik sebenarnya dengan dunia ilustrasi dan juga animasi, tapi gimana nih Mbak Miftah kita bisa cari jalurnya untuk kita bisa mungkin ya memasarkan karya kita gitu, gimana kita bisa cari infonya di mana Miftah? Dari sosial media sih Mbak kebanyakan, karena dari sana kan kita bisa, misalkan untuk ilustrasi sendiri kita tinggal membuat akun, kemudian upload gambar-gambar yang sudah karya-karya yang sudah dibuat begitu kan, itu nanti bisa mencari relasi dari online begitu, itu bisa. Kebanyakan sih kalau saya tahunya dari online sih ya Mbak ya. Karena kalau studio pasti terbatas kan, karena nggak semua daerah itu ada studionya atau mungkin relasinya mungkin kurang juga kan. Tapi kalau internet kan kita bisa terhubung semua begitu. Berarti memang rajin-rajin aja gitu ya buka sosial media, mungkin ada informasi nih yang mungkin memerlukan karya-karya ilustrator atau karya-karya animasi. Ini juga untuk persiapan, tadi juga Mbak Miftah sarankan bisa buat akun sosial media yang memang khusus untuk karya-karya animasi gitu ya Mbak Miftah ya, biar nanti mungkin ada yang berminat nih untuk kerjasama gitu, ini bisa lihat portofolionya dulu di sosial media gitu. Tapi selain itu juga kita perlu siapkan dong ya Mbak Miftah untuk portofolionya gitu ya. Jadi kita gambar dulu gitu ya. Iya. Bisa bikin galeri untuk memamerkan karyanya begitu. Galerinya bisa gitu ya. Ada sebagai juga portofolio nanti untuk pertimbangan. Mungkin ada pihak-pihak yang mungkin ingin mengajak bekerja sama gitu, tadi kata Mbak Miftah gitu ya. Masya Allah, luar biasa ini memang mungkin banyak gitu ya Mbak Miftah ya tadi ya, teman-teman muda ini memang banyak yang berminat gitu, banyak juga yang bisa, tapi tadi mungkin agak masih sedikit ragu gimana nanti untuk jalannya, gimana nanti untuk kedepannya. Ini pastinya Mbak Miftah juga sudah melakoninya ya, alhamdulillah juga ada jalannya gitu ya Mbak Miftah ya, tadi dari mulai SD-nya, dari mulai juga sekolahnya, dan sampai sekarang juga masih saja menekuni dunia ilustrasi dan juga animasi. Ini pastinya nanti akan selalu ada jalan gitu ya. Terakhir nih Mbak Miftah, silahkan pesannya untuk teman-teman muda yang saat ini menyimak gitu ya, yang saat ini mungkin lagi art block tadi, ataupun lagi ngedown gitu ya, lagi nggak mood nih bikin ilustrasi atau animasi gitu, untuk pastinya bisa terus berkarya. Silahkan. Mungkin pesan yang bisa saya sampaikan, ilustrasi itu kan memang dunia yang penuh dengan passionnya, jadi minat memang nomor satu. Kemudian gagal itu nggak apa-apa, jadi gagal itu sudah biasa. 1 kali 2 kali itu nggak apa-apa gagal, nanti bisa diulang lagi, bisa dibangun lagi gitu. Kalau untuk art block begitu biasanya istirahat dulu, jangan terlalu jangan terlalu terpikirkan untuk bikin karya untuk gitu ambisi ya. bikin itu jangan terlalu terpikirkan. Kalau sudah
terkena art block, soalnya kayak gitu nanti malah bikin stres soalnya. Begitu sih. Iya. Jadi tadi ya memang gagal adalah sebuah proses yang wajar gitu ya Mbak Miftah ya. Semua orang pasti pernah mengalami gagal gitu ya. Dan kalau art block tadi jangan dipaksa untuk ayo kita harus bikin animasi nih, harus bikin nih gitu ya. Enggak, kita bisa turutin dulu, kita bisa istirahat bentar dulu gitu ya. Kita bisa relax dulu sebentar, bisa nggak usah dipikirin dulu untuk animasinya gitu ya. Nanti insya Allah nanti pasti akan ada ide-ide lagi gitu ya. Asalkan tidak menuruti kemalasan saja. Betul. nanti menuruti kemalasan jadi males terus ya. Kepanjangan malesnya gitu ya. Oke, Masya Allah luar biasa. Hari ini cerita dari Mbak Miftah nih ya, sebagai ilustrator tadi ya mengalami up and down-nya jadi ilustrator gitu ya. Bagaimana ia juga masih saat ini tetap gitu ya mau meningkatkan minat dan juga bakatnya di dunia animasi dan juga ilustrasi. Masya Allah luar biasa tentunya. Semoga Mbak Miftah sukses selalu. Amin. Semoga tentunya sehat selalu. Terima kasih sudah hadir di studio MTA TV ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa MTA TV dan juga teman-teman muda, usai sudah perjumpaan kita dalam program Gempita Nusa Teruna hari ini, tentunya terus saksikan program Gempita Nusa Teruna setiap hari Selasa pukul 3 sore hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.